Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar dengan NIM B2003010, salah satu mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, Prodi D4 Kebidanan semester 7. Jadi tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Andi Fatima Jamir, SSIT SKM MKes. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara untuk mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya terlebih dahulu mengabsen ya. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi materi hari ini yaitu deteksi dini komplikasi dalam masa nifas. Nah, sebelum masuk saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan umumnya itu untuk mengidentifikasi deteksi dini komplikasi dalam masa nifas. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yang pertama itu untuk mengidentifikasi masalah perdarahan pada masa nifas. Kemudian untuk mengidentifikasi infeksi nifas, kemudian untuk mengidentifikasi preeklamsi dan untuk mendeteksi tromboflebitis. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa deteksi dini komplikasi dalam masa nifas. Nah, sebelum itu saya akan mereview terlebih dahulu mengenai pembelajaran pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ya, betul ya, tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, ada yang bisa jelaskan salah satu tanda-tanda bahaya kehamilan yang dibahas minggu lalu? Ya, silahkan, Rizka. Ya, apa? Perdarahan ya, sakit kepala yang hebat ya, betul. Terus apa lagi? Ya, betul sekali ya. Jadi pertemuan minggu lalu kita itu membahas mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan, di mana ada perdarahan perpagina, ada sakit kepala yang hebat, gangguan penglihatan, bengkak pada wajah dan pada tungkai, ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian ada gerakan janin yang kurang atau tidak terasa, ada nyeri abdomen, kemudian demam, kejang, mual, dan muntah terus-menerus. Jadi itu adalah tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, pada hari ini kita akan masuk mengenai deteksi dini dalam komplikasi masa nifas. Ada yang pernah dengar mengenai komplikasi pada masa nifas? Jadi, komplikasi pada masa nifas itu adalah keadaan abnormal pada masa nifas yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat genitalia pada waktu persalinan dan nifas. Nah, deteksi dini komplikasi pada masa nifas ini terdiri dari perdarahan postpartum, infeksi masa nifas, preeklamsi, dan tromboflebitis. Nah, kita akan membahas beberapa dari deteksi dini komplikasi masa nifas. Nah, salah satunya itu perdarahan postpartum. Ada yang bisa jelaskan apa perdarahan postpartum? Ya, kehilangan darah ya, betul. Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah secara abnormal dengan kehilangan lebih dari 500 mili atau lebih dari 500 mili setelah bayi lahir. Jadi perdarahan postpartum itu ada terbagi atas dua. Itu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum primer itu adalah perdarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam setelah bayi lahir. Sedangkan untuk perdarahan postpartum sekunder, perdarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam bayi lahir.
Jadi bisa dibedakan ya, perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum primer yang terjadi dalam 24 jam dan perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam. Nah, di mana ada penyebab perdarahan postpartum, yaitu ada atonia uteri, sisa plasenta atau selaput ketuban, kemudian subinvolusio, laserasi jalan lahir, dan kegagalan pembekuan darah. Nah, di mana atonia uteri yaitu adalah lemahnya tonus otot atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak dapat berkontraksi dan tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Jadi itu ketidakmampuan dari otot rahimnya untuk berkontraksi sehingga terjadi perdarahan. Nah, kemudian kita lanjut kedua itu sisa plasenta. Nah, akan terjadi perdarahan jika adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang masih melekat di dalam uterus yang menyebabkan perdarahan karena uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu subinvolusio uteri. Jadi subinvolusio terjadi jika kontraksi uterus tidak terjadi seperti seharusnya dan kontraksi ini lama atau berhenti. Nah, proses involusi ini mungkin dihambat oleh retensi sisa plasenta atau membran janin atau adanya infeksi. Kemudian untuk laserasi jalan lahir, nah, jika ada robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomi atau robekan spontan pada perineum atau trauma penggunaan alat atau vakum pada saat melahirkan, ini dapat menyebabkan perdarahan juga. Kemudian yang kelima itu kegagalan pembekuan darah. Nah, perdarahan karena gangguan pembekuan darah ini dapat dicurigai bila penyebab yang lain sudah disingkirkan atau ada riwayat pernah mengalami hal-hal pada saat persalinan sebelumnya. Dua penyebab komplikasi pada masa nifas yaitu infeksi pada masa nifas. Nah, infeksi masa nifas ini merupakan infeksi pada postpartum, infeksi yang terjadi pada uterus dan struktur uterus yang letaknya lebih tinggi dengan disertai dengan pola demam yang khas. Nah, faktor penyebabnya itu misalnya salah satunya ketuban pecah dini, partus lama atau sulit, kemudian pemeriksaan vagina yang sering dan tidak steril, kemudian kelahiran yang memerlukan bantuan atau instrumen, kemudian monitoring internal janin. Nah, tanda-tanda infeksi pada masa nifas yaitu demam sekitar 38 derajat Celcius, kemudian lohia yang berbau, lateragi, nyeri abdomen, dan subinvolution. Nah, tempat-tempat infeksi itu bisa pada vulva, perineum, vagina atau cervix, kemudian bisa juga di endometrium. Nah, yang kita masuk pada ketiga yaitu preeklamsi pada postpartum. Nah, bukan hanya preeklamsi bisa terjadi pada ibu hamil, tapi preeklamsi juga bisa terjadi pada ibu yang postpartum. Nah, preeklamsi ini merupakan hipertensi yang terjadi dalam waktu 24 jam dan bisa sampai 6 minggu pasca persalinan, disertai dengan gangguan organ. Nah, penyebab preeklamsi sampai saat ini belum diketahui pasti. Ada beberapa klasifikasi dari preeklamsi, yaitu yang pertama preeklamsi ringan bila disertai dengan keadaan tekanan darahnya 140/90, kemudian edema umumnya kenaikan berat badan 1 kg berat badan per minggu, kemudian proteinnya itu masih 1 dan 2. Kemudian untuk preeklamsi berat disertai dengan keadaan tensinya 160/110 atau lebih, kemudian proteinnya 5 gram atau lebih, kemudian oliguria yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Nah, atau ada gangguan cerebral, gangguan visus, dan nyeri di epigastrum. Kemudian terdapat edema. Kemudian untuk eklamsi bila disertai dengan gejala eklamsi berat dan kejang.
Nah, kita masuk di tromboflebitis. Jadi tromboflebitis ini terjadi karena perluasan infeksi atau invasi makroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah di sepanjang vena dan cabang-cabangnya. Jadi klasifikasinya itu ada pelviotromboflebitis mengenai vena-vena dinding uterus dan ligamentum latum, yaitu vena ovarica, vena uterin, dan vena hipogastika. Kemudian untuk tromboflebitis femoralis mengenai vena pada tungkai, misalnya vena femoralis, ada vena poplitea dan vena savena. Jadi hari ini itu saja yang kita bahas. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apa masih ada yang kurang dipahami? Apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, siapa namanya? Rizka. Ya, silahkan. Rizka, tanyakan apa? Ya, perdarahan postpartum macam-macamnya tadi ya. Ya, jadi perdarahan postpartum itu ada 2 macam. Dikategorikan 2 sih, bukan 2 macam, tapi dikategorikan menjadi 2, yaitu perdarahan postpartum yang terjadi di dalam 24 jam atau bisa disebut dengan perdarahan postpartum primer atau early postpartum hemorrhagic. Nah, itu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam. Nah, sedangkan untuk perdarahan postpartum sekunder itu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam. Jadi setelah lewat dari 24 jam itu sudah dikatakan perdarahan postpartum sekunder atau bisa disebut dengan late postpartum hemorrhagic. Nah, bisa dipahami? Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya, sudah dipahami ya. Nah, karena semuanya sudah paham dari yang saya jelaskan tadi, saya ingin mereview apa-apa saja yang dipahami dari yang saya jelaskan hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Ya, silahkan. Siapa namanya? Ya, apa-apa saja? Ya, betul sekali ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Ya, betul sekali ya. Jadi pada hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini ya, karena semuanya sudah paham. Jadi pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup perkuliahan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.